Podcast OB, Podcast OB, Podcast OB, Podcast OB. Tempatnya orang biasa dengan cerita, mimpi, pengalaman yang tidak biasa. Sore hari ini sudah bergabung bersama saya, Nona Fasti. Hai Kak. Aduh, lembut sekali suaranya ya. Terima kasih ya buat waktunya, boleh bergabung di podcast OB. Gimana sebelumnya mungkin kenalin diri dulu lah ya, biar pada kenal nih siapa orang biasa yang hari ini hadir di podcast OB. Silakan Jawa. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfonsa Maria Telaveka, biasa dipanggil Fasti. Saya menjabat sebagai Putri Remaja Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dan juga Putri Remaja Pariwisata Indonesia tahun 2020. Terima kasih. Wow. Jadi sebenarnya berarti yang hadir hari ini bukan orang biasa ya, orang luar biasa ternyata ya. Terima kasih. Iya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita saling berbagi cerita. Jadi kayak gini, Fasti terima kasih ya. Ini panggilnya Nona atau Fasti atau kayak mana nih? Biasa orang Kupang panggil ceweknya itu istilahnya apa nih? Biar lebih akrab gitu. Kalau orang Kupang siapa? Nona saja Kak. Oh Nona, Nona. Iya. Berarti saya panggil Nona ya. Nona Fasti. Nona Fasti, gini lah ya. Sekarang masih sekolah. Iya, Kelas berapa? sudah kelas 3 3 SMP. SMA. Oh ya gitu. Saya itu sudah mulai stalking beberapa artikel di Google ya. Nah, ini ada satu artikel yang saya dapat sore hari ini nih. Nih Nona Fasti. Ini selamat Alfonsa VK rebut mahkota Putri Remaja Pariwisata 2020. Nah, ini ada lagi di sini. Beberapa artikel, tapi saya sorot yang ini. Nah, ini seperti yang tadi Nona cerita kalau menjadi putri remaja. Sebenarnya sebelumnya putri remaja ya? Iya. Putri remaja untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, benar ya? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2020 Kak. Oh, 2020. 2020 jadi putri remaja Nusa Tenggara Timur sekaligus jadi putri remaja pariwisata. Iya. Wow, keren banget lah ya. Berarti ini prestasi waktu kelas 2 SMA. Naik kelas 3 lah. Oh, pas naik kelas 3. Iya. Gini, saya sore hari ini cuman pengen mau melihat gini loh, bahwa saya melihat ada potensi yang maksimal dalam diri Fasti nih ya. Jadi mengerti potensinya dan terus menggali dan akhirnya bisa maksimal gitu. Nah, bisa nggak sih cerita kenapa bisa sampai ada di titik menjadi seorang putri remaja di 2020 untuk NTT? Ceritanya gimana sih, maksudnya awalnya gimana perjalanannya gitu? Mungkin bisa cerita Nona? Oh ya, baik, terima kasih Kak. Jadi sekali kalau cara ngomongnya. Jadi awal itu saya mulai memperkenalkan diri ke ajang fashion itu. Saya memulai dari hal kecil, yaitu saya mengikuti berbagai macam lomba, seperti lomba fashion karnaval, terus dengan berbagai macam lomba mewakili sekolah-sekolah saya. Dan di situ juga saya mendapatkan juara dan lebih mempercayakan diri saya untuk ke ajang lebih tinggi lagi, yaitu saya beranikan diri untuk mengikuti ajang Putri Remaja Nusa Tenggara Timur tahun 2020. Dalam sistem pemilihan itu juga karena COVID, jadi saya mengikutinya secara online. Jadi daftarnya itu dari berbagai macam kabupaten, tapi saya dinobatkan menjadi juara 1 dan dapat mewakili provinsi tercinta saya ke ajang pemilihan di Jakarta. Dan di Jakarta juga saya mendapatkan gelar sebagai Putri Remaja Pariwisata, itu mendapatkan juara 2. Oh, runner up ya. Jadi wow, keren. Ini saya melihat ini pengalaman yang tidak biasa gitu ya. Jadi awalnya coba dulu dari hal-hal kecil nih ya. Ikut festival gitu-gitu ya. Mulai ikut festival gitu mulai umur berapa nih? Mulai umur berapa kayak mulai ikut gabung gitu?
saya mengenal dunia fashion ini sejak kecil, tapi itu pas TK, terus berhenti, SMA lagi baru saya lanjut. Jadi dekat saja waktunya. Jadi lumayan panjang, maksudnya kayak yang sempat hilang lama ya? Iya, tapi hilang lama terus kembali lagi. Oh, tapi karena emang suka aja di daerah fashion ini, modeling gitu-gitu. 63 ya. Ini nih saya punya, ini Putri Remaja Nusa Tenggara Timur 2020. Ini waktu pemilihan itu ya? Iya, waktu pemilihan itu jadi diarahkan harus ada photoshoot untuk mewakili provinsi ke ajang. Jadi diperkenalkan modelnya itu, jadi dilihat dari bentuk fisik sama bentuk muka. Oh, bentuk muka ya. Jadi gini loh ya, kayak yang mau saya tanya, kalau misalnya nih, ini kan pasti udah lumayan panjang ya, udah sampai di Putri Remaja, terpilih menjadi perwakilan provinsi sampai ke Jakarta, dan terpilih jadi runner up dan pariwisata ya, Putri Pariwisata. Sebenarnya gini, ini terlepas dari hobi ya, ini memang juga hobi ya, potensi gitu-gitu ya, suka bergaya berpose-pose gitu ya dari dulu ya. Suka bumerang gitu gak sih yang 5 detik gitu? Kalau bumerang itu ya selalu Kak. Selalu ya. Jadi kayak melatih percaya diri juga ya? Ya, mungkin bisa melatih percaya diri dari bumerang ya Kak. Bumerang ya. Oh, jadi Nona pasti melatih percaya diri dari bumerang. Bisa jadi dari situ Kak. 5 detik gitu ya. Ternyata 5 detik itu ngaruh gitu ya untuk memperkuat mental gitu. Nah, pertanyaan saya gini ya, sebenarnya kayak misalnya nih ada orang-orang di luar sana yang nonton, terus mereka, saya juga suka bermain bumerang, terus saya juga punya tubuh yang bagus, terus sebenarnya modal apa sih yang harus dipunyai seseorang yang supaya bisa ada di posisi seperti Nona Fasti, jadi putri pariwisata dan sebagainya itu. Sebenarnya modal apa sih yang harus dimiliki oleh calon gitu? Kalau menurut saya, jadi seorang model itu semua orang juga bisa, tapi tergantung dari diri sendiri. Karena terkadang orang merasa minder ketika menghadapi orang-orang lain. Ada yang kulit putih, kulit hitam, ada yang sedikit minder. Seperti mungkin saya sendiri Kak, saya kan hitam, jadi saya juga kadang minder sama orang-orang putih ya Kak. Hitam? Tapi manis-manis cute gitu. Tapi dari diri saya sendiri, saya selalu percaya diri dengan apa yang saya miliki. Saya juga selalu berdoa, harus tanamkan 3 itu ya Kak. Selalu jadi diri sendiri, percaya diri, dan andalkan Tuhan. Dari ketiga itu, kita bisa mencurahkan atau melibatkan diri kita sendiri dalam berbagai ajang apapun itu. Oke. Itu 3 hal ya. Berdoa, itu menurut saya. Diri, melibatkan Tuhan. Kalau secara fisik nih ya, kalau model kan seperti Fasti bilang tadi, dilihat dari bentuk tubuh dan muka gitu ya. Sebenarnya untuk perawatan diri khusus gitu ada nggak sih? Kalau pengalaman diri saya sendiri ya Kak, saya belum terlalu mempoles diri saya sendiri Kak. Kecuali ada yang orang mau menjadikan saya untuk mempromosikan berbagai macam alat-alat mereka, tapi waktu itu saya cuma membersihkan muka saya, itu saja. Selain itu saya tidak pernah mempoles diri saya sendiri. Enggak kayak pakai skincare kayak cewek-cewek kekinian gitu? Oh, kalau skincare itu ya pakai Kak. Pakai ya. Tapi maksudnya oke lah, itu umum lah ya. Tapi maksudnya kayak olahraga gitu-gitu ada nggak sih yang itu juga harus olahraga kan, harus membentuk tubuh kita menjadi lebih baik. Kalau olahraga yang untuk bentuk tubuh itu olahraga apa sih? Mungkin bisa saya juga coba. Saya biasanya senam yoga Kak. Oh, senam yoga. Aduh, kayaknya itu bukan saya banget ya, senam yoga. Jadi senam yoganya rutin gitu nggak sih, Manya? Setiap hari? Kalau saya 1 minggu biasa 3 kali. 3 kali senam yoga ya. Jadi itu bisa buat bentuk tubuh ya? Iya. Gini. Kalau dari fotonya ini lah Non. Nah ini nih, ini Putri Pariwisata 2020 ya fotonya. Terus kayak eksotis gitu ya warna kulitnya, kayak manis. Memang rata-rata orang Kupang itu manis-manis kayak gini ya. Iya, orang Kupang manis-manis. Saya jadi orang Kupang pasti saya juga manis ya.
Kakak juga manis. Oke. Nah, ini waktu acara di Jakarta itu ya? Iya, waktu acara di Jakarta. Oke, juara 1. Gimana? Coba ini kan pas waktu itu kayak saya suka nonton kayak audisi apa nyanyi gitu-gitu kan. Gimana sih perasaan pas mereka kayak yang mau pakein mahkota nggak sih waktu itu kayak ada pakai gitu? Itu waktu angkatan saya itu cuma dikasih selempang, Kak. Masih selempang. Itu kayak gini, kamu percaya nggak waktu kayak kan itu dari berbagai provinsi kan? Itu Iya. ada berapa provinsi? 34 ya? Iya, itu Iya. tapi yang di situ pesertanya cuma 30, Kak. Soalnya Cuma 30. 2 itu sudah di blacklist. Oke, ada 30 orang yang kamu nih datang dari Kupang nih ya, datang dari Iya. Kupang yang tadi kamu bilang, oh kok saya kayak hitam sendiri gitu kan, Iya. warna kulit saya kayak nggak se-glowing orang-orang di sana. Kamu sempat nggak yang nyampe di sana kayak nggak percaya diri karena membandingkan dengan orang lain, pernah nggak sih? Sempat Iya, nggak? pernah, rasanya Kak. gitu? Rasanya minder soalnya di sana ada yang lebih tinggi dari saya, Kak. Sekitar modelnya itu 170-an semua. Jadi kebanyakan lebih tinggi dari kamu. Iya, kebanyakan lebih tinggi dari saya. Jadi sedikit minder. Tapi keren sih, maksudnya kamu bisa beradaptasi dengan orang-orang Iya. di sana ya. Nah, dari pengalamanmu nih, kan kalian di sana dikarantina berapa lama sampai pada malam finalnya? 4 hari, Kak. 4 hari. Nah, Iya. selama 4 hari itu ada kayak penilaian atau Iya, ada. ada ya? Ada sisi Iya. ini. Apa aja Ada. itu waktu di sana tuh? Waktu itu pertama itu penilaiannya dari public speaking, pembelajaran tentang narkoba, terus catwalk itu jalan model itu, Kak. Jalan model, gitu. iya. Terus Sayangnya kita nggak bisa coba ya. Kalau bisa aja kita bisa berlatih. bisa. terus catwalk terus. Yang terakhir itu ada deep interview, Kak. Itu wawancara. Itu wawancara seputar apa? Seputar keremajaan. Wawancaranya itu seputar remaja, Kak. Dunia remaja ya? Iya, dengan pariwisata. Dengan pariwisata. Iya. Nah, itu kan banyak kategori ya, Iya. kategori ini. Nah, pas kamu dipilih jadi pariwisata itu apa sih yang dilihat juri dari seorang Nona Fasti ini sampai akhirnya dipilih jadi putri pariwisata? Oke, baik, Kak. Jadi mereka memilih saya jadi putri remaja pariwisata itu karena di NTT itu mereka bilang banyak keindahan. Banyak keindahan. Pulau-pulau di NTT itu bagus. Mereka bilang salah satunya itu mereka paling senang berlibur ke Labuan Bajo, katanya mereka itu salah satu. Jadi mereka melibatkan NTT itu sebagai putri remaja pariwisata. Mereka bilang begitu, katanya. Jadi pernah nggak, maksudnya ada nggak sesi kamu di panggung dan kamu memperkenalkan tempat daerahmu sampai akhirnya menarik para juri? Pernah? Maksudnya ada sesi itu nggak sih? Itu saat wawancara, Kak. Wawancara saya memperkenalkan Labuan Bajo, tapi di Labuan Bajo itu saya memperkenalkan Pantai Pink, Kak. Yang pesisirnya pink semua itu, Kak. Jadi saya memperkenalkan itu. Pantai Pink itu di Labuan Bajo. Nah, pasti ini Nona, kita bicara seakan-akan saya ini juri ya, yang mau interview. Nah, coba sedikit cuplikan gimana kamu mempromosikan Labuan Bajo sampai akhirnya itu menarik hati para juri. Di saat itu saya mempresentasikan itu, saya bilang ada salah satu keindahan. Suaramu waktu itu kayak mana? Maksudnya benar-benar anggap saya ini juri yang benar-benar profesional gitu. Jadi baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan. Di Nusa Tenggara Timur itu terdapat banyak pariwisata. Tapi saya akan mempromosikan salah satu tempat pariwisata yang sangat indah, yaitu Labuan Bajo. Di Labuan Bajo juga saya akan mempromosikan salah satu pantai pink yang begitu indah. Saya cuma bilang begitu, Kak, dan mereka langsung tahu. Mereka langsung tahu ya? Iya, mereka langsung tahu, karena sebelum saya masuk itu, mereka langsung mencari apa-apa yang terkenal di Nusa Tenggara Timur. Karena banyak wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Jadi mereka langsung mencari. Itulah yang membuat Fasti akhirnya menjadi apa sih spesial di mata juri ya? Mungkin di situ juga para juri sudah berpikir untuk saya juara ya, Kak. Oke. Itu emang maksudnya
selain putri pariwisata, putri apa aja itu waktu Ada itu? putri kebudayaan, putri lingkungan, Cuman 3. putri pendidikan. Oh, Yang satunya putri remaja Indonesia, Kak. Oh, putri. Kalau putri remaja Indonesia dari mana yang terpilih teh? Jawa Barat. Dari Jawa. Oh, dari tempat saya ya. Ini kan orang Jawa Barat. Ya, ini Iya, benar-benar pink ya. Iya, Pasirnya pink. benar-benar pink. Pasirnya benar-benar pink, Kak. Bukan airnya ya, airnya Iya. tetap biru aja. Itu pasirnya yang warna pink, Kak. Wah, ini kalau private di sana bagus juga ya. Iya, bagus. Kalau Kakak mau nikah bisa ke sana ya, Kak. Seajak sih. Oke. Tadi kamu bilang bahwa sebenarnya jadi Pak Putri Pariwisata kamu sampai di titik ini ya pasti ya. Saya percaya bukan karena hanya mengandalkan diri sendiri ya, tapi seperti yang tadi kamu bilang bahwa yang paling penting kita melibatkan Tuhan gitu ya. Nah, selain itu ada nggak orang yang menjadi role modelmu dalam hidup yang itu menjadi motivator kamu banget di dalam mencapai memaksimalkan potensimu menjadi seorang model? Ini ada nggak sih? Yang menjadi siapa sih yang itu salah satu mentor saya, Kak. Dia itu juga seorang model. Dia juga dari seorang model. Dia itu dulunya duta. Ya, dia dulunya duta. Terus dia lebih mempercayakan dirinya lagi untuk menjadi seorang mentor. Oh. Ya, jadi dia yang mentorkan saya dan dia juga yang mensupport saya untuk ke ajang yang lebih tinggi lagi untuk mengikuti putri remaja ini, Kak. Oke. Jadi kamu harus berterima kasih lah sama orang-orang ini ya. Nah ini ya, wah luar biasa. Kamu maksudnya waktu kamu dipilih jadi runner up malam itu, apa sih perasaanmu pasti? Perasaan saya pertama itu sedih, Kak. Sedih ya? Iya. Kalau saya pasti udah selebrasi di panggung itu. Kalau saya sedih, Kak. Sampai sempat nangis nggak sih? Sempat nangis juga, Kak. Oh iya ya, terharu gitu ya. Iya. Nggak kebayang loh ya, yang kamu awalnya. Iya, soalnya banyak peserta yang lebih dari saya, Kak. Saya lihatnya itu lebih, posturnya mereka itu lebih, lebih terlihat di mata juri. Tapi puji Tuhan juri mempercayakan saya untuk menjadi runner up. Jadi saya sangat bersyukur di malam itu, Kak. Oh iya. Ini empat besar ya, 5 besar ya? Iya, 5 besar. 5 besar ya. Yang ini yang dari Jawa Barat juara 1. Iya, Jawa Barat. Ini kamu ya runner up. Ini dari mana? Ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus ini? Iya, ini juga Jawa Tengah, Kak. Oh, Jawa Tengah menempati DKI Jakarta. Ya? Oh, ini DKI Jakarta. Wah, ternyata Nona Manis dari Kupang mengalahkan yang dari Jakarta ya. Iya, Jakartanya juara 4. Tapi kelihatan warna kulitmu lebih eksotis dari yang lain. Iya. Ini bukan karena lightingnya ya, tapi yang benar gitu ya. Iya. Kelihatan anak-anak pantai gitu ya, jadi cocoklah kamu jadi putri pariwisata. Nah, kamu menjabat sebagai putri pariwisata ini berarti 1 tahun. 1 tahun. Nah, balik setelah itu kamu mau memegang jabatan sebagai Putri Remaja Pariwisata 2020. Sebenarnya apa yang menjadi tugasmu dan apa yang menjadi tanggung jawabmu selama 1 tahun ini? Apa yang kamu lakukan, Nona Fasti? Kamu nggak pengen jadi kayak Miss Universe gitu loh, Putri Indonesia gitu-gitu? Tidak, biar itu lebih seputaran Nusa Tenggara Timur saja, Kak. Enggak gini loh. Kenapa kamu membatasi dirimu untuk melakukan hal yang lebih